Rawon emang populer banget sebagai kuliner khas Jawa Timur. Kalau mau yang legendaris sih ada di Kota Malang. Katanya sih warung ini sudah eksis sejak tahun 57. Kalau berhasil bertahan sampai sekarang pasti karena rawon mantul. Rasanya tetap terjaga sejak generasi pertama. Buktinya fans, warung ini tetap ramai dikunjungi. Tapi jangan sampai telat datang ya. Biasanya menu makanan di warung ini sudah habis sebelum jam makan siang tuh. So, siapa cepat dia yang dapat. Hihihi. Bukan cuma rakyat biasa, pejabat dan petinggi negeri juga pernah loh makan rawon di sini. Tuh, pasti kalian jadi penasaran ya sama rasanya. Beda kayak rawon lainnya, daging rawon di sini ukurannya tebal, teksturnya juga empuk, dan bumbu mantap. Yuk intip dapur pembuatannya. Sebaiknya pilih daging berkualitas fams. Biasanya rawon memakai bagian daging khas dalam yang teksturnya lebih padat. Selanjutnya daging direbus selama 2 jam sampai empuk. Dalam satu hari, warung rawon ini bisa menghabiskan 10 kg daging. Yang dipertahankan sejak berdirinya warung ini, proses masak rawon masih memakai arang tuh. Katanya bisa membuat aroma masakan jadi berbeda. Selanjutnya daging dipotong-potong. Tuh lihat, irisan dagingnya gede-gede ya. Dijamin puas makannya. Hehehe. Lalu direbus kembali komplit bersama bumbu. Sebelumnya aneka bumbu rempah dihaluskan. Gak lupa si hitam keluak. Pemilihan bumbu ini juga nggak boleh sembarangan ya. Setiap keluak yang dikupas harus dicicip dulu untuk memastikan nggak ada rasa yang pahit. Kalau pahit nggak bisa dijadikan bumbu tuh. Dalam sepiring rawon biasanya dilengkapi dengan toge kecambah dan sambal terasi. Wih, mantul. Geser ke Cirebon fams, kita nikmati hidangan berbahan daging. Empal gentong. Empal gentong sepintas mirip dengan gulai. Bedanya daging empal dan kuahnya disimpan dalam gentong yang menjadi ciri khas. Katanya sih penggunaan gentong bisa membuat cita rasa masakan menjadi semakin enak. Aduh, bikin ngiler aja deh. Selain empal gentong, Cirebon juga punya empal asem. Bedanya dari empal gentong, empal asem tidak menggunakan santan. Jadi aman dikonsumsi oleh penderita kolesterol. Semua bumbu empal asam dihaluskan ya. Cita rasa asam didapat dari asam jawa yang dilarutkan dengan air. Rebus daging bersama serai, biar nggak bau amis ya. Tumis bumbu halus sampai harum. Daging yang sudah direbus diiris-iris dan masak bersama bumbu tumisnya. Tambahkan rempah biar harum. Jangan lupa air asam ya, supaya makin segar bisa ditambah belimbing wuluh. Biar bumbu meresap dan tekstur dagingnya lembut, masak selama kurang lebih 2 jam. Sajian empal asam menjadi pilihan bagi mereka yang tidak ingin menyantap santan, tapi ingin menikmati kuliner yang mirip seperti empal gentong. Kalau ke Cirebon, nggak boleh terlewat menikmatinya ya. Ditunggu wisata kulinernya ya fans. Kalau lihat sajian kepiting nggak bisa ditolak nih. Langsung hajar aja, fams. Hihihi. Rajungan santan dari Pulau Belitung ini kayak rempah, fams. Tambahan bumbu kunyit bisa melenyapkan bau amis. Kandungan kurkumin pada kunyit bisa meningkatkan daya tahan tubuh, fams. Pas tuh konsumsi kunyit untuk menjaga kesehatan. Untuk memasak rajungan santan, didihkan santan dulu ya. Lalu campurkan dengan bumbu halus, fams. Disusul rajungannya. Nggak butuh waktu lama kok memasak rajungan. Cukup sampai berubah warna menjadi oranye. Oh iya, kepiting dan rajungan sebenarnya berbeda tuh. Kalian bisa bedakan dari cangkangnya saja. Kepiting memiliki ukuran yang tebal dan bulat. Sementara rajungan cangkangnya lebih tipis dan bentuk tubuhnya lebih kecil dan ramping, fams. Kandungan protein serta nutrisi kepiting dan rajungan hampir sama kok fams. Terdapat vitamin B, E, mangan, fosfor, yodium, dan zinc. Bedanya kandungan protein rajungan lebih banyak, serta kolesterolnya lebih rendah dibandingkan dengan daging kepiting. Tapi harus cukup sabar mengkonsumsi rajungan. Berhubung ukurannya lebih kecil, dagingnya jadi lebih sedikit dibandingkan kepiting. Hihihi. Oh iya, ada kuliner khas lain dari Belitung, namanya gangan darat.
Gangan darat bahan bakunya dari daging sapi dan singkong fams. Kemudian dimasak menyerupai gulai, berwarna kuning dari kunyit dan tanpa santan. Rimpang lainnya ada kencur yang dihaluskan. Sebenarnya penamaan gangan darat karena memakai hewan darat seperti sapi atau ayam. Kalau gangan tanpa kata darat biasanya berbahan utama ikan fams. Hihihi. Kalau gulai kental karena santan, gangan darat menjadi kental karena tambahan singkong fams. Inilah ciri khas kuliner masyarakat Melayu Tionghoa di Belitung. Singkong juga sebagai sumber karbohidrat, makanan tanpa tambahan nasi dijamin kenyang. Oh iya, gangan darat juga erat kaitannya dengan tradisi makan bersama. Namanya bedulang alias wadah. Tradisi ini mengutamakan tata krama dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Yang muda membagikan piring kepada yang lebih tua sebagai simbol penghormatan. Tradisi ini juga menumbuhkan suasana hangat dalam lingkup keluarga. Katanya filosofi tradisi ini berawal dari kebiasaan di setiap keluarga yang selalu menghormati ayah sebagai kepala keluarga. Anaknya biasanya memberikan piring kepada ayahnya saat makan. Semoga saja tradisi ini terus lestari ya, fams. Kuliner Nusantara tadi cukup menggoda ya, fams. Kalau mau yang lebih berwarna, ada menu bento karakter, fams. Misalnya, Trolls dan tokoh Disney ini. Katanya, fams, warna-warni makanan ini secara psikologis bisa meningkatkan hubungan emosional seseorang terkait dengan selera makan. Kalau lihat makanan warna-warni begini, pasti langsung tertarik. Oh iya, bento dalam bahasa Jepang adalah bekal makanan nasi dan lauk pauk. Bento menjadi menu andalan terutama para mamah muda dalam menyiasati bekal anak. Kalau dibentuk karakter dan berwarna-warni gini, bisa disukai anak-anak tuh. Semua warna pada nasi bento ini memakai pewarna alami, fams, seperti kunyit, buah bit, atau bunga telang. Sekarang mengolah nasi dengan pewarna nggak harus repot, fams. Produsen oleh-oleh dari Garut misalnya. Ia berinovasi menciptakan nasi uduk memakai pewarna alami tanpa pengawet. Kalau nggak percaya, lihat tuh deretan rempah yang siap diolah ini. Ada ubi yang berwarna ungu dan kunyit untuk warna kuning. Tambahan rempah lainnya ada serai, lengkuas, daun salam, dan bawang sebagai penguat rasa dan aroma khas nasi uduknya. Semua bahan bumbu dikupas dan diiris-iris, kemudian dijemur sampai kering untuk mengurangi kadar air di dalamnya, fams. Cara memastikan bumbu benar-benar kering harus di oven juga, fams. Kalau masih mengandung air bisa menimbulkan jamur dan produk nggak bisa bertahan lama. Setelah kering, ubi ungu digiling sampai teksturnya menjadi serbuk halus. Oh iya, usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2011, fams, yang diawali dengan produksi nasi liwet instan. Pemilik usaha juga memiliki penggilingan padi yang usahanya sudah dijalankan ayahnya sejak tahun 70-an. Selain bumbu, pengolahan beras juga dilakukan sendiri, fams. So, lebih terjamin kualitasnya. Semua bahan juga harus ditimbang sesuai dengan porsinya. Lalu, kemas, fams. Satu paket nasi uduk warna instan ini berisi 250 gram beras lengkap dengan bubuk ubi ungu, bumbu rempah, dan garam penyedap. Semua dikemas dalam plastik kedap udara, jadi dijamin aman. Proses pengeringan bahan bisa membuat nasi uduk warna instan ini bertahan sampai 1 tahun sejak tanggal produksi. Buat yang berdomisili di luar negeri bisa nih membawanya sebagai bekal. Siapa tahu kangen sama kampung halaman ya. Hihihi. Mengolah nasi uduk warna instan ini sama kayak masak nasi pada umumnya. Tinggal campurkan beras, air, dan bumbu. Aduk biar warnanya tercampur rata dan masak sampai matang. Praktis banget kan, fams? Nasi uduk rasa Nusantara siap tersaji deh di meja makan. Kalian tahu kue rangi khas Betawi? Wujud kue rangi tradisional biasanya cuma putih polos dengan topping gula merah cair di atasnya. Anak-anak zaman now mungkin gak banyak tahu kuliner ini. Kalau yang warna-warni biasanya identik sama yang kekinian. Katanya aneka warna pada makanan jadul dibuat demi menarik minat generasi milenial. Kue rangi sekarang juga dibuat dengan aneka warna yang cantik dan menarik. Kue rangi berbahan utamanya kelapa parut yang dicampur dengan tepung kanji. Dengan bumbu garam biar gurih. Tinggal tambahkan pewarna khusus dari makanan deh.
Masaknya gampang banget, Fems. Tinggal tuang adonan ke atas wajan cetakan. Tekan-tekan biar adonannya nempel. Karena dari tepung kanji, masakan jadi mudah nempel kalau terkena panas. Masaknya juga nggak butuh waktu lama. Banyak yang mengira kue rangi sama kayak kue pancong. Padahal beda banget tuh. Satu-satunya kesamaannya cuma cetakannya aja nih. Hehehe. Kue pancong berbahan terigu dan gula. Tingkat kematangannya bisa disesuaikan dengan selera. Ada juga tuh adonan setengah matang, Fems. Terus kasih topping es krim, coklat, dan sereal. Kekinian banget ya. Kalau kue rangi warna-warni sih toppingnya mentok di gula merah cair, Fems. Biar rasanya tetap asli. Oh iya, Fems. Jajanan tradisional nggak semuanya manis, Fems. Dari Ambon ada kue cara ikan asar. Sekilas bentuknya mirip sama kue lumpur, tapi rasanya gurih dengan topping ikan asar. Fems, ikan asar sebenarnya sejenis ikan asap. Di Ambon banyak tuh ikan asap yang dijual. Ikan ini diolah dengan cara diasap sampai aromanya harum, jadi nggak bau amis dan tahan lama. Ikan asar ini biasanya diolah dengan berbagai macam bumbu masakan, Fems. Dibuat kue cara ikan asar juga bisa kok. Dinamakan ikan asar karena bisa tahan dari waktu asar sampai waktu asar besoknya. Hihihi, ada-ada aja ya. Katanya penamaan ikan asar karena adanya pelafalan bahasa yang berbeda dari orang Indonesia Timur yang menyebut asap menjadi asar. Ikan asar umumnya dibuat dari ikan tongkol, cakalang, atau tuna. Soalnya dagingnya tebal dan enak. Ikan dibersihkan terlebih dahulu, Fems. Kemudian ditusuk dengan bambu, baru deh diasap di atas bara api dengan batok kelapa selama 8 jam. Pengasapan ikan asar bisa diatur tingkat kematangannya, Fems. Mentah, setengah matang, dan matang. Pokoknya bisa disesuaikan permintaan ya. Kalau berkunjung ke Ambon, boleh loh membawanya sebagai oleh-oleh. Sekarang kita olah ikan asar untuk toppingnya. Ikan asar dibumbui dengan cabai dan bawang, Fems. Ikan asar untuk topping ini ditumbuk supaya teksturnya halus. Tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan ikan asar dan masak sampai matang. Untuk membuat adonan kuenya sama seperti adonan kue pada umumnya. Ada campuran terigu, telur, dan santan biar gurih. Adonan dibuat dengan tekstur yang agak encer, Fems. Udah deh, tinggal panggang dalam cetakan sampai matang. Sebelum matang, topping ikan caranya jangan lupa tambahkan di bagian atasnya. Kalau sudah matang, angkat. Gampang banget, Fems, buatnya. Fems, ini nih kudapan berbahan kelapa parut, kue wingko babat. Jangan mengira wingko babat dari Semarang ya. Sebenarnya kudapan ini aslinya dari daerah Babat, Lamongan. Bisa sampai ke Semarang karena kudapan ini dibawa oleh pendatang dari barat Lamongan ke Semarang. Kemudian ia menetap dan menjual makanan ini deh. Nama kue ini diberi embel-embel nama daerahnya Babat. Kalau di Lamongan sih cukup disebut kue wingko aja. Membuatnya gampang banget kok. Kelapa parut, tepung, dan gula dicampur sampai rata. Tinggal masak deh di atas wajan. Ciri khas kue wingko, bagian luar kue dibuat agak gosong dengan berwarna kecoklatan. Buat menarik minat, sekarang wingko bisa ditambahkan aneka rasa seperti coklat, pandan, dan nangka dengan juga warna biar lebih menarik, Fems. Karena termasuk makanan basah dan tanpa pengawet, wingko hanya bisa bertahan 3 hari saja. Kalau yang ini masih ada kaitannya sama kue-kue tradisional, Fems. Tapi nggak bisa dimakan ya. Hihihi, kerajinan unik ini memiliki karakter kue tradisional seperti klepon, cenil, atau onde-onde. Lucu-lucu ya. Nggak cuma jadi souvenir aja, boneka karakter ini ada yang dijadikan tas dan bantal. Pembuatan boneka karakter kue tradisional ini untuk mengenalkan aneka kue tradisional kepada anak-anak. Apalagi warnanya bisa menarik perhatian anak-anak. Yang kita perlukan untuk membuat boneka karakter ini adalah mold atau cetakan. Kita buat bentuk karakter kue dari bahan kalaya atau tanah liat khusus. Kali ini kita buat kue karakter onde-onde. Bulatan-bulatan clay, Fems, kemudian tambahkan detail ekspresi wajah karakter onde-onde. Untuk bahan moldingnya bisa memakai bahan silikon dan campuran tepung supaya teksturnya lentur.
Kemudian mold ditekan. Nah, silikon inilah yang digunakan sebagai cetakan master boneka karakter. Kalau boneka karakternya dibuat dari semen putih yang dilarutkan dengan air, tinggal tuang ke dalam cetakan silikonnya deh. Biarkan sampai keras. Selanjutnya, tinggal warnai karakter onde-onde berwarna oranye dengan bintik-bintik putih. Lukis juga bagian mata supaya karakter kartunnya terlihat lebih nyata. Hihihi, lucu ya. Kerajinan warna-warni yang menarik ada payung gelis dari Tasikmalaya, fams. Payung ini emang nggak bisa dipakai saat hujan ya. Cukup dijadikan pajangan, dekorasi atau ornamen tambahan dalam upacara adat ya. Maklum, bahan payung ini dari kertas dengan rangka berbahan bambu. Uniknya nih fams, kerajinan ini dibuat secara manual oleh para pengrajin. Kerangka bambu diikat dengan tali kasur supaya kuat. Kemudian tutup dengan kertas khusus yang teksturnya tebal dan nggak cuma kertas, ada juga bahan kain loh fams. Payung ini sudah dikenal sampai mancanegara loh. Favoritnya pasar luar negeri yang memesan payung dari kertas. Untuk pasar dalam negeri, payung berbahan kain. Untuk harganya bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah, fams. Kalau mau lihat produksi payung gelis ini, bisa datang ke Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya. Pengrajinnya rata-rata lansia yang masih semangat membuat payung. Mereka sudah membuat payung sejak berusia 7 tahun loh. Pantesan melukis berbagai corak dan bunga, lihai banget. Tanpa sketsa, langsung menggoreskan tinta dan cat di atasnya. Keren! Bali nggak selalu identik dengan pantai kok. Air terjun Git-Git di Buleleng ini juga nggak kalah seru. Berkendara selama 4 jam dari Denpasar, kita sudah bisa sampai ke air terjun tertinggi di Pulau Bali. Untuk menuju air terjun, lumayan harus menempuh jalan kaki sambil melewati perkebunan kopi dan cengkeh. Hitung-hitung bakar kalori nih trekking kayak gini. Hihihi. Di tengah udara sejuk dan pemandangannya yang masih asri, perjalanan jadi nggak terlalu membosankan deh. Trek jalannya juga mulus kok fams, jadi aman dan nyaman buat berjalan. Di sini juga ada toko-toko souvenir, cocok tuh dibeli sebagai oleh-oleh. Sebelum memasuki area air terjun, masyarakat Bali biasanya berdoa memohon keselamatan selama bermain di sini. Yuhu, akhirnya sampai ke air terjun Git-Git yang mempesona. Tingginya sekitar 40 meter, fams. Airnya juga deras banget tuh, jadi tidak disarankan bermain tepat di bawah guyuran air ya. Bahaya, fams. Cuma sekedar duduk-duduk di sekitarnya udah bikin basah kuyup kok. Hihihi. Kalau mau berenang, main air atau sekedar berendam, bisa di aliran sungai di dekat air terjun. Bentuknya seperti kolam gini nih fams. Lebih aman dan airnya jernih serta seger banget. Di zaman penjajahan, katanya air terjun ini menjadi tempat pemandian tuan-tuan Belanda atau disebut Ceburan Tuan. Di tahun 1935, seorang pegawai Belanda mulai mengembangkannya menjadi tempat wisata fams. Masih kurang main airnya, siapkan tubuh untuk relaksasi di pemandian air panas Banjar, Kabupaten Buleleng. Kawasan Buleleng yang berhawa sejuk memang cocok deh sebagai kawasan pemandian air panas. Menikmati kolam air hangat bisa bikin badan rileks dan pegal-pegal seketika menghilang. Meski cukup jauh dari kota Denpasar, air terjun ini ramai oleh pengunjung lokal atau wisatawan asing. Pemandian air panas Banjar memiliki 2 kolam fams. Satu berukuran besar dan satu lagi berukuran lebih kecil dengan tingkat kehangatan 38 sampai 40 derajat. So, suhunya masih aman ya. Katanya, kolam kecil di pemandian air panas ini sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang fams yang dari dulu dimanfaatkan sebagai kolam rendam sampai sekarang. Kandungan belerang pada air hangat sebenarnya tidak menghilangkan jamur pada masalah gangguan kulit ya fams, tapi belerang hanya ampuh untuk menghilangkan bakteri biasa. Alih-alih sembuh, malah bisa berujung iritasi fams. Jadi sebaiknya berendam air hangat seperti ini harus dilakukan dalam kondisi sehat. Paling ampuh sih mengatasi rasa lelah dan manfaat yang sifatnya untuk merelaksasi tubuh aja. Kandungan belerang untuk penawar penyakit kulit hanya efektif kalau dijadikan campuran obat luar. Itu pun tidak semua kulit cocok menggunakan produk yang mengandung belerang ya. Kesimpulannya, berendam air hangat ini lebih bermanfaat untuk melancarkan aliran darah sehingga tubuh terasa lebih rileks.
Tapi jangan terlalu lama juga, maksimal hanya 15 menit saja ya. Kalau kelamaan, bisa-bisa menghilangkan minyak dan kelembapan kulit. Kulit bisa jadi kering tuh. Udah dulu ya tayangan hari ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.